Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ananda Nur, Vina Putriana, Erika Noviani, dan Andini Elsa akan menjelaskan tentang epidemiologi obesitas. Adapun poin-poin yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian obesitas, 2. Penyebab obesitas, 3. Epidemiologi obesitas, 4. Dampak obesitas, 5. Pencegahan obesitas di masyarakat, dan 6. Langkah-langkah investigasi wabah obesitas. Pengertian obesitas. Menurut WHO, obesitas merupakan kondisi kelebihan akumulasi lemak pada jaringan adiposa pada tubuh. Obesitas menjadi masalah utama di dunia disebabkan prevalensi yang meningkat pesat dalam 2 dekade terakhir. Diperkirakan pada tahun 2030 sebanyak 1,12 miliar orang akan menjadi obesitas. Menurut Meyer tahun 2012, obesitas merupakan keadaan patologis karena penimbunan lemak berlebihan daripada yang dibutuhkan untuk fungsi tubuh. Penderita obesitas adalah seseorang yang timbunan lemaknya di bawah kulit terlalu banyak. Obesitas dari segi kesehatan merupakan salah satu penyakit salah gizi sebagai akibat konsumsi makanan yang jauh melebihi kebutuhannya. Perbandingan normal antara lemak tubuh dengan berat badan adalah sekitar 12-35% pada wanita dan 18-23% pada pria. Seringkali kegemukan atau overweight disamakan dengan obesitas, padahal kedua hal tersebut memiliki arti yang berbeda. Kegemukan adalah kondisi berat tubuh melebihi berat tubuh normal, sedangkan obesitas adalah kondisi kelebihan berat tubuh akibat tertimbunnya lemak. Penyebab obesitas. Faktor-faktor yang menyebabkan obesitas antara lain 1. Faktor makanan. Jika seseorang mengkonsumsi makanan dengan kandungan energi sesuai yang dibutuhkan tubuh, maka tidak ada energi yang disimpan. Sebaliknya, jika mengkonsumsi makanan dengan energi melebihi yang dibutuhkan tubuh, maka kelebihan energi akan disimpan, terutama sebagai lemak. 2. Faktor keturunan. Penelitian pada manusia maupun hewan menunjukkan bahwa obesitas terjadi karena faktor interaksi gen dan lingkungan. Ketiga, faktor hormon. Menurunnya hormon dalam tubuh akibat menurunnya fungsi kelenjar tiroid akan mempengaruhi metabolisme, di mana kemampuan menggunakan energi akan berkurang. Kemampuan untuk menggunakan energi akan berkurang dengan menurunnya fungsi hormon ini. Hal tersebut terlihat dengan menurunnya metabolisme tubuh sebagai penyebab kegemukan. 4. Faktor psikologis. Faktor psikologis ini dapat mempengaruhi kebiasaan makan karena apa yang ada dalam pikiran seorang dapat mempengaruhinya. Sebagian orang akan makan lebih banyak sebagai respon terhadap keadaan mood negatif, seperti sedih, bosan, atau marah walaupun sudah kenyang atau kebiasaan mengemil yang sulit dihentikan. Kelima, faktor gaya hidup yang salah. Masyarakat sekarang lebih suka mengkonsumsi junk food dan lebih sering naik kendaraan dibandingkan dengan bersepeda ataupun jalan kaki. 6. Pemakaian obat-obatan. Efek samping beberapa obat dapat menyebabkan meningkatnya berat badan, seperti obat kontrasepsi. Epidemiologi obesitas dapat dilihat dari trias epidemiologi, yaitu host, agent, dan environment. Host ialah semua faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya serta perjalanan penyakit. Dalam hal ini, yang berperan sebagai faktor penjamu dalam timbulnya penyakit obesitas, yaitu ada faktor gen, umur, kurang aktivitas fisik, kebiasaan makan yang buruk, dan faktor perkembangan. Yang kedua ada agent. Agent merupakan suatu substansi atau elemen tertentu yang kehadiran atau ketidakhadirannya dapat menimbulkan atau mempengaruhi perjalanan suatu penyakit. Adapun agent dalam penyakit obesitas adalah faktor nutrisi, yaitu kelebihan kalori terutama karbohidrat dan lemak. Yang ketiga, environment. Environment itu adalah lingkungan yang mempengaruhi munculnya penyakit obesitas. Dapat dilihat dari fisik, ekonomi, sosial. Dari fisik dapat dilihat iklim, musim, produksi makanan berlimpah. Ekonomi, kemampuan daya beli cukup. Sosial, keinginan orang tua memberi makan kepada anak melebihi kebutuhan nutrisi. Dalam lingkungan, termasuk pula gaya hidup atau pola makan dalam keluarga tersebut dapat memicu munculnya penyakit obesitas. Dampak penyakit obesitas. Obesitas memicu beragam penyakit di dalam tubuh.
penyakit yang muncul tersebut dari kondisi seseorang yang mengalami kegemukan. Contohnya diabetes tipe 2, serangan jantung, hipertensi, sleep apnea, asam urat, kolesterol tinggi, GERD, osteoartritis, kanker, dan gagal jantung. Pencegahan obesitas. Pada tingkat individu, menurut WHO tahun 2014, obesitas dapat dicegah dengan cara berikut. Pertama, membatasi asupan makanan yang mengandung lemak dan karbo. Kedua, meningkatkan konsumsi sayur dan buah, termasuk tumbuhan polong-polongan, gandum murni, dan kacang-kacangan. Ketiga, melakukan aktivitas fisik secara teratur, seperti 60 menit per hari untuk anak-anak dan 150 menit per hari untuk dewasa. Dalam tingkat masyarakat, pencegahan obesitas dapat dicegah dengan cara mendukung individu untuk mengikuti pencegahan melalui komitmen politik berkelanjutan dan kerjasama dari banyak pihak publik dan swasta, memberikan sarana untuk pelaksanaan aktivitas fisik dan menyediakan pilihan makanan sehat yang dapat dijangkau oleh semua masyarakat, terutama masyarakat miskin. Sedangkan industri makanan yang juga memiliki peran penting dalam mengatasi obesitas yaitu 1. Mengurangi kandungan gula, garam, dan lemak pada makanan olahan. 2. Menyediakan pilihan makanan yang sehat dan bergizi yang terjangkau bagi konsumen. 3. Melakukan sistem pemasaran yang bertanggung jawab, terutama bagi anak-anak dan remaja. 4. Memastikan ketersediaan makanan yang sehat dan mendukung adanya aktivitas fisik yang teratur di tempat kerja. Lalu, langkah-langkah investigasi wabah penyakit obesitas dilakukan beberapa. 1. Persiapan investigasi lapangan. Persiapan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu investigasi, administrasi, dan konsultasi. Kedua, menetapkan adanya wabah. Dalam menentukan apakah wabah tersebut dapat diinvestigasi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Dengan membandingkan jumlah yang ada pada saat itu dengan jumlah beberapa minggu atau bulan sebelumnya. B. Menentukan apakah jumlah kasus yang ada sudah melampaui jumlah yang diharapkan. C. Sumber informasi bervariasi tergantung pada situasinya. Catatan hasil surveillance, catatan keluar dari rumah sakit, statistik kematian, register, dan lain-lain. D. Pseudo-endemik. Jumlah kasus yang dilaporkan belum tentu suatu wabah. Perubahan cara pencatatan dan pelaporan penderita, adanya cara diagnosis baru, bertambahnya kesadaran penduduk untuk berobat, adanya penyakit lain dan gejala yang serupa dan bertambahnya jumlah penduduk yang rentan. Ketiga, pemastian diagnosis. Semua temuan secara klinis harus dapat memastikan diagnosis wabah. Hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. A. Untuk memastikan bahwa masalah tersebut telah didiagnosis dengan patut. B. Untuk menyingkirkan kesalahan laboratorium yang menyebabkan peningkatan kasus yang dilaporkan. C. Semua temuan klinis harus disimpulkan dalam distribusi frekuensi. D. Kunjungan terhadap 1 atau 2 penderita. Keempat, pembuatan definisi kasus. Pembuatan definisi kasus adalah seperangkat kriteria untuk menentukan apakah seseorang harus dapat diklasifikasikan sakit atau tidak. Kriteria klinis dibatasi oleh waktu, tempat, dan orang. Penyelidikan sering membagi kasus menjadi pasti atau confirmed, mungkin atau probable, meragukan atau possible, sensitivitas, dan spesifitas. Kelima, penemuan dan perhitungan kasus. Metode untuk menemukan kasus yang harus sesuai dengan penyakit dan kejadian yang diteliti di fasilitas kesehatan yang mampu memberikan diagnosis. Informasi berikut ini dikumpulkan dari setiap kasus. A. Data identifikasi yang berupa nama, alamat, nomor telepon. B. Data demografi yang berupa umur, jenis kelamin, ras, dan pekerjaan. C. Data klinis. D. Faktor risiko yang harus dibuat khusus untuk setiap penyakit. E. Informasi pelapor untuk mendapatkan informasi tambahan atau memberi umpan balik. Langkah yang keenam adalah analisis deskriptif. Terdapat 3 kategori, yaitu berdasarkan waktu, berdasarkan tempat, dan berdasarkan ciri orang. Yang pertama, gambaran wabah berdasarkan waktu. Digambarkan dengan grafik histogram yang berbentuk kurva epidemik. Gambaran ini membantu memberi informasi sampai di mana proses wabah itu dan bagaimana kemungkinan selanjutnya. Kemudian memperkirakan kapan pemaparan terjadi dan bisa menarik kesimpulan.
Yang kedua adalah gambaran wabah berdasarkan tempat. Gambaran wabah ini menggunakan gambaran grafik berbentuk spot map. Grafik ini menunjukkan kejadian dengan titik atau simbol tempat tertentu yang menggambarkan distribusi geografi suatu kejadian. Yang ketiga adalah gambaran wabah berdasarkan ciri orang. Variabel dalam epidemiologi ini adalah karakteristik individu yang ada hubungannya dengan keterpajanan atau kerentanan terhadap suatu penyakit. Langkah yang ketujuh adalah pembuatan hipotesis. Pembuatan hipotesis ini meliputi sumber agen penyakit, cara penularan, dan pemaparan yang mengakibatkan sakit. Dalam pembuatan ini, bisa mempertimbangkan apa yang diketahui tentang penyakit itu, kemudian wawancara dengan beberapa penderita, mengumpulkan beberapa penderita dan mencari kesamaan pemaparan, keempat kunjungan rumah penderita, yang kelima wawancara dengan petugas kesehatan setempat, dan yang terakhir adalah epidemiologi deskriptif. Kemudian, langkah yang ke-8 yaitu penilaian hipotesis. Dapat dinilai dengan salah satu dari dua cara di bawah ini, yaitu yang pertama dengan membandingkan hipotesis dengan fakta yang ada atau dengan analisis epidemiologi dan uji kemaktaan statistik Chi-kuadrat. Langkah yang ke-9 adalah perbaikan hipotesis dan penelitian tambahan. Dalam hal ini, penelitian tambahan mengikuti penelitian epidemiologi dan penelitian laboratorium. Langkah yang ke-10 adalah pengendalian dan pencegahan. Pengendalian ini harus secepat mungkin dilakukan sebagai upaya penanggulangan dan biasanya hanya diterapkan setelah sumber wabah diketahui. Langkah yang ke-11 adalah penyampaian hasil penyelidikan. Penyampaian penyelidikan ini diantaranya laporan, kemudian penyampaian hal-hal yang sudah dikerjakan secara ilmiah, kesimpulan dan saran, kemudian laporan lisan, kemudian cetak biru untuk mengambil tindakan, dan yang terakhir adalah catatan dari pekerjaan, dokumen dari isu legal, dan merupakan bahan rujukan apabila terjadi hal yang sama di masa yang akan datang. Terima kasih, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.